Oke guys bro, sekarang saya akan share video ya. Ini tetap berkutat di masalah elektronik. Kalau yang dulu-dulunya itu mesin las, yang juga alatnya itu alat elektronik ya, mesin las inverter. Ini saya akan share video masalah perbaikan modul ya. Modulnya punyanya mesin cuci Panasonic. Jadi mesin cuci itu kan ada dua macam guys ya, ada yang pakai timer biasa yang diputar-putar kayak gitu. Timernya itu ada dua, yang satunya untuk spinnernya, untuk pengeringnya, yang satu untuk pencucinya. Kalau yang ini bisa nyuci-nyuci sendiri guys ya. Tapi bukan nyuci-nyuci sendiri, makan-makan sendiri ya. Ini bisa nyuci sendiri, terus mengeluarkan air kotornya, terus diisi air lagi, dibersihkan, terus keluar lagi sampai mengeringkan. Itu dikerjakan sendiri oleh mesin cuci otomatis ini. Jadi otomatisnya ada di modul ini guys ya. Jadi ini sudah saya buka lemnya. Saya sebetulnya nyesel sekali mukanya sampai terkelupas kayak gini ya. Ini sebetulnya bisa gak sampai seperti itu asalkan telaten. Jadi bisa dibuka pakai cutter kayak gini ya. Ditelateni pinggir-pinggirnya, tapi mepet ke ini, mepet ke PCB-nya di atas juga. Jadi kalau sudah lepas tinggal narik. Kenapa saya sampai ngerusak kayak gini? Saya punya anggapan kalau lemnya itu sampai di tengahnya, di bawah, di dalam sini itu lengket juga, tapi ternyata enggak guys ya. Ya ini sudah enak ngangkat ini. Lah kayak gini. Di daerah tengahnya gak terlem ya, cuma pinggir-pinggirnya tok yang ceket ke lem. Jadi kalau buka jangan tiru saya gini guys ya. Sampai atasnya terkelupas gini. Masalahnya ini kan ada di daerah lembab di mesin cuci, bisa-bisa mesin cucinya itu ada di dalam kamar mandi ya. Perlu diketahui guys ya, untuk peralatan elektronik apapun itu, peralatan elektronik lah ya, bukan elektrik. Kalau peralatan elektrik itu kan bisa dua tegangan, entah itu bisa AC atau DC. Tapi kalau peralatan elektronik itu dapat dipastikan semuanya itu adalah tegangan DC yang masuk. Oh tapi ini kan masuknya kan mas, oh ini kan AC ini, ya ini masuknya AC. Tapi sampai di dalam sini ini di-DC-kan ya, di-DC-kan oleh power supply. Ya ini power supply-nya. Ini ceritanya rusaknya gara-gara guys ya. Gara-garanya waktu ada petir ini tetap dibiarkan nancap di PLN jacknya itu ya. Jadinya ya kayak seperti ini. Sebetulnya kalau entah itu ada petir atau enggak ya lebih baik dicabut lah. Masalahnya yang namanya tegangan atau setrum itu masuk terus. Tetap memperkerjakan alat ini yang berupa power supply itu tetap on. Karena ini seklarnya itu tidak memakai seklar manual yang ceklak-ceklek, tapi adalah seklar elektrik. Jadi usahakan kalau punya peralatan elektrik, peralatan elektronik yang menggunakan seklar elektronik juga, usahakan kalau tidak dipakai itu dicabut. Untuk power supply-nya ini sudah saya kelupas guys ya di daerah sini. Jadi power supply ini tegangannya itu yang menginputi modulnya di daerah sini itu ada dua macam tegangan. Itu ada 12 dan juga ada 5. Ada 12 volt dan ada 5 volt. Dari mana tahunya voltage-nya keluar sekian ya ini guys ya. Di sini ada Elko-nya yang ini 16 volt ya. Ya kelihatannya 16 volt. Ini adalah toleransinya. Jadi aslinya ini adalah 12 volt tegangannya. Yang ini 6,3 guys ya. Yang di belakangnya itu 6,3 volt, yang aslinya itu adalah 5 volt. Untuk ini punyanya power supply switchingnya ini 450 volt. Jadi ini rusaknya tidak parah guys ya, tidak semua peralatan power supply ini rusak, tapi cuma IC ini. Cuma IC ini kayaknya rada kesulitan ya cari di online.
kalaupun ada itu tidak bisa beli satu, harus beli 10. Jadi kerjanya IC ini berbarengan juga ditemani dengan optocoupler ini adalah untuk menimbulkan frekuensi. Frekuensi itu untuk menginduksi trafo ini, dan trafo ini mengeluarkan tegangan yang masing-masing 5 volt dan 12 volt, kemudian di DC-kan melalui diode ini, dua diode ini. Jadi diode ini yang satu itu 5 volt, yang satu 12 volt. Yang tengahnya ini groundnya. Jadi modul ini masih bisa ditolong diperbaiki guys ya, dengan cara diinjek. Ini saya mau injek ini. Mau injek tegangan 5 volt dan 12 volt. Ya ini ya. Ini tegangannya akan saya masukkan ke kaki Elco Plus, baik yang 12 dan yang 5, atau bisa juga melalui kaki diode ini. Setelahnya trafo, kan trafonya sebelah sini ya. Jadi jangan dimasukkan di daerah sini guys ya, tapi dimasukkan di daerah sini tegangannya. Ya ini ya, yang di tengah ini ground ini. Untuk menganalisa apa ini bisa dipakai atau enggak, itu lihat dulu lemnya yang meleleh ketika alat ini trouble. Ini lemnya yang meleleh di daerah sini guys ya, dan juga di bawahnya sampai lengket ke tempatnya kayak gini ya. Ya ini ya, ini berarti yang sambar petir, yang rusak duluan adalah power supply. Tapi kalau umpamanya di daerah sini sudah terbakar semua komponennya, terutama ini otaknya yang merupakan mikrokontrolernya ya, itu sudah tidak bisa ditolong lagi ya. Insya Allah ini masih bisa ditolong guys ya. Oke, saya akan nyoder kabel injek 12 volt dan 15 volt DC nya dulu. Gimana hasilnya nanti akan saya videokan lagi. Untuk nyodernya gak usah di video guys ya, biar tidak panjang videonya. Oh iya, ini akan saya coba dulu guys ya. Dalam keadaan seperti ini ada listrik. Akan saya hidupkan listriknya. Apakah ini hidup apa enggak? Ya tidak bisa guys ya. Tapi ini ada setrumnya di daerah sini ini. Tegangannya sudah saya matikan, akan saya ukur tegangan di Elco yang besar tadi. Setrumnya betul-betul masuk apa enggak. Elco yang gede tadi kakinya ya ini. Ya itu guys ya, ada tegangannya 300 sekian volt. Berarti setrum tadi sudah masuk. Kalau sudah kayak gini jangan coba-coba dipegang, biar gak ngeloncat nanti orangnya kena setrum. Ini tegangannya sudah dikosongkan guys ya. Ya sudah ada ya, tinggal sekian volt cuma. Ya dipegang tidak apa-apa. Kalau tadi jangan coba-coba. Oke, akan saya nyoder dulu untuk kabel-kabelnya. Ini adalah hasil solderannya guys ya. Ya ini ya, yang hitam ini adalah ground. Groundnya terserah mau ambil di kaki Elco yang mana. Soalnya yang namanya ground itu jadi satu ya. Ground yang satu dengan satunya mesti jadi satu. Yang groundnya yang ini dan juga groundnya yang ini mesti jadi satu. Yang ini yang hitam groundnya. Terus untuk yang sebelah sini ini adalah yang 16 volt
elko-nya ini adalah 12 volt ya inputnya, aslinya itu 12 volt, jadi 16 itu adalah toleransinya sampai sekian. Saya kasih warna yang biru kabelnya ini ya. Terus untuk yang 5 voltnya yang ini elko-nya ya, kakinya yang ini saya kasih warna merah ini ya. Jadi sebetulnya kurang tepat warnanya ini guys ya. Sebetulnya kalau bisa yang biru ini adalah kuning, menyesuaikan dengan warna ini guys ya, kabelnya power supply-nya punyanya komputer. Jadi ini ya, kalau yang ini 12 volt ground, yang merah itu adalah 5 volt. Coba mau diukur dulu berapa volt keluarnya ini. Yang ground yang ini, yang kuning keluar berapa ini ya, yang kuning keluar 12 volt guys ya, yang kuning 12 volt, terus yang merah keluar 5 volt ya. Sementara yang dibuat untuk percobaan adalah power supply ini guys ya, untuk modul ini mau dicoba dihidupkan ini ya. Mau saya persiapkan dulu. Ya, ini sudah akan mulai uji coba guys ya. Saya sarankan jangan sampai terbalik tegangannya. Untuk yang 5 volt ini merah ya, yang 12 volt yang kabelnya biru, yang harusnya kuning, biar sama dengan punyanya power supply-nya komputer kayak gini. Yang hitam biasa ini ground ya. Jadi saya pasang ke ini guys ya. Ya ini ya. Ya ini saya masukkan, tapi power supply-nya masih dalam keadaan mati, masih belum dihidupkan. Ya gini ya. Usahakan di daerah sini tidak ada logam atau percikan timah, karena ini posisinya akan di seperti ini kan. Ya gini ya. Ini masih bisa hidup apa enggak? Oke, akan saya coba hidupkan guys ya. Ya ini power supply switchingnya punyanya komputer, ini saya tancapkan tegangannya. Ya kipasnya hidup. Coba akan saya pencet on off-nya di sini. Ternyata tidak mau hidup guys ya. Kenapa tidak mau hidup? Karena di sini ini ada sensor tegangan AC. Jadi AC-nya juga harus dihidupkan. Ya ini ya tegangan AC-nya ya, belum dihidupkan. Akan saya hidupkan, seklarnya ada di sini. Ya ini ya. Tegangan AC-nya sudah dihidupkan. Coba lampu akan saya matikan. Ini bisa hidup apa enggak ini? Ya ternyata bisa hidup guys ya. Ya ini ya. Karena kenapa hidupnya kok cuma seperti ini, dipencet-pencet tidak mau, sebab di sini belum ada beban guys ya. Di sini belum ada beban ke dinamo, belum ada sensornya masih belum dipasang, jadi hidupnya kayak gitu. Jadi ini sudah dapat dipastikan ini sudah bisa berfungsi normal. Ini lampu kamera saya matikan, coba saya hidupkan lagi ya.
Saya terus terang aja tidak pernah pakai guys ya, mesin cuci yang kayak gini. Oke, akan saya rapikan dulu sambungan-sambungannya, dan juga power supply yang mau dipakai bukan ini guys ya, tapi ini power supply-nya punyanya DVD player. Harganya murah, cuma 25.000. Nanti akan dikasih kotak seperti ini, letaknya di luar modul ini guys ya, di luar kotak ini. Akan saya taruh rapi. Gimana naruhnya? Langsung ke mesin cuci. Tapi akan saya sambung dulu gimana nyambungnya supaya rapi. Apa saja yang akan saya lakukan, ini akan di furnish dan sebagainya, sebab ini ada di daerah lembab yang pasti. Soalnya ini namanya aja sudah mesin cuci, berada di tempat cucian ya. Jadi gini guys ya, ini sudah di furnish ya. Saya biasa pakai furnish ini, clear insulating enamel AP77 ya. Ya kayak gitu warnanya. Jadi ini semuanya diolesin furnish tersebut. Bukan cuma ini ya, mesin las juga perlu ya, karena di mesin las itu sering terjadi percikan gerinda. Jadi harus dikasih kayak gini, dikasih furnish, ditunggu kering dulu. Nanti setelah kering akan dipasang. Ini atas bawah guys ya, ini bagian atas, bawahnya juga di furnish. Ini sudah dipasang rapi guys ya, di tempatnya, tinggal masang tutupnya ya. Ini untuk tutup bagian power supply nya, dan ini tutup di bagian modulnya kayak gini. Asik sekali guys ya, bagus sekali tatanannya ini. Ya maklum ini bukan modul KW-KW, ini modul punyanya mesin cuci Panasonic ya. Ini dipasang rapi udah guys ya. Ya ini power supply eksternalnya, dan ini kotaknya siap untuk dipasang. Tapi sementara waktu tidak akan saya pasang tutupnya, takutnya nanti gini guys ya, ketika memasukkan ke mesin cucinya takutnya masih masuk ke lubang-lubang, karena ini tidak pakai soketan dan ini juga gak pakai soketan, takutnya butuh dilepas lagi ya. Nanti akan lepas solderan ini, soalnya kan kalau masuk ke lubang, lubangnya besarnya gak kayak gini ya, gak akan masuk. Harus dibuka dulu, dimasukkan dulu, disolder lagi nanti di mesin cuci ya. Oke, saya akan pasang lengkap dulu tutupnya ini. Ya kayak gini guys ya, penampakannya modul mesin cuci Panasonic kalau sudah ditutup, rapi sekali ya guys ya. Ya maklum ini bukan merek abal-abal. Yaitu ya, kabelnya juga dibikin rapi. Ini ya. Oke, akan saya pasang ke mesin cucinya dulu. Nanti akan saya coba operasikan bisa berfungsi dengan baik apa enggak. Ini sudah dipasang guys ya, modulnya. Ya ini kabelnya, ternyata dugaan saya benar. Jadi power supply eksternalnya harus dilepas dulu untuk bisa masuk ke lubang sini kabelnya. Ya masuk ke sini. Kalau modul ini masuk ke sini kan tidak muat ya, tidak bisa ini. Jadi harus dibuka dulu, kabelnya dimasukkan, kemudian disolder dari sebelah atas sana. Ini kan bawahnya ini terbalik, ini dalam keadaan terbalik. Jadi ini bawahnya, atasnya di sebelah sana. Oke, saya akan buka solderannya dulu dan memasukkan kabelnya ke sana. Jadi ini guys ya, mesin cucinya sudah dipasang secara utuh, yang namanya modul di dalam sini. Ya ini guys ya, yang maksud saya tadi, usah dibuka dulu, kabelnya dimasukkan dari sini, karena
power supply eksternalnya tidak bisa masuk dari sana, harus dibuka dulu, disolder lagi di luar sini gini nih. Jadi yang mau masukkan kabelnya kan kesulitan kalau ada modul power supply eksternalnya ini. Ini sudah disolder lagi. Gini ya. Oke, mau dites guys ya. Untuk sementara waktu ini di jumper karena switch pintunya mengalami trouble ya. Untuk sensor level air sudah dipasang, selangnya juga sudah dipasang. Juga ini solenoid untuk kran inletnya sudah dipasang juga. Oke, akan saya coba ini masukkan ke jack PLN. Nyoba hidupkan ya. Yaitu spinnya guys ya, spinnya bekerja. Terus terang aja seperti yang saya katakan sebelumnya, saya sama sekali tidak pernah mengoperasikan mesin cuci yang kayak gini. Saya punyanya cuma yang pakai timer biasa, yang analog lah ya. Kalau ini kan digital. Oke, kayaknya sudah berfungsi normal guys ya. Coba hidupkan lagi. Nyoba wash. Wash berarti nyuci. Mungkin tidak mau wash ini, tidak mau nyuci soalnya gak ada airnya guys ya. Soalnya ini kan ada sensor level airnya ini, water level. Ya udah, matikan aja. Oke, gitu aja guys ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi mereka-mereka yang pengen nyervis mesin cuci kayak gini, atau bukan tukang servis tapi mau nyervis sendiri. Silahkan tiru video ini. Jangan risau karena modulnya gak ada di toko sekarang. Kalau yang model kayak gini silahkan kasih kayak gini ya, dikasih power supply eksternal.